Sudah minta tolong polsek setempat namun ditolak. Akhirnya bos rental mobil harus kehilangan nyawa karena ditembak tersangka komplotan pencuri mobil rental. Inilah cerita kriminal. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Seorang bos rental mobil bernama Ilyas berusia 48 tahun harus meninggal dunia setelah mendapatkan tembakan di tubuhnya. Pelaku tak lain adalah komplotan penggelapan mobil rental yang menyewa kepadanya. Kejadian itu terjadi tepat di rest area tol Jakarta Merak kilometer 45 pada Kamis subuh 2 Januari kemarin ini, positive people. Bukan hanya Ilyas saja, namun rekan Ilyas yang bernama Ramli yang turut membantu Ilyas juga mengalami kritis. Ramli mengalami luka tembak yang juga dilepaskan oleh para komplotan sebelum mereka berhasil melarikan diri. Kenapa Ilyas dan Ramli dan beberapa rekan lainnya termasuk anaknya nekat mengejar para komplotan pencuri mobil ini? Dan mereka ini mengikuti GPS yang terpasang. Mereka sempat berpapasan dengan mobil mereka saat menuju arah Pandeglang. Namun ternyata salah seorang tersangka ini menodongkan senjata dan mengaku sebagai anggota. Mereka menahan diri sejenak dan ketika melihat ada polsek yang tak jauh, mereka ini mencoba meminta bantuan dari pihak kepolisian agar turut menemani dalam pengejaran tersebut. Namun laporan Ilyas ini tidak diterima oleh polisi. Dari sumber antara disebutkan jika Ilyas sudah meminta bantuan Polsek Cinangka untuk melakukan pendampingan saat dirinya akan mengambil mobil Honda Brio yang disewa dan diduga dipindah tangankan dari penyewa ke tangan para pelaku komplotan. Nah, sementara ini menurut Kapolsek Cinangka, pihaknya ini tidak gegabah memberikan pendampingan karena menyangkut keselamatan semua pihak. Menurut cerita Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, sekitar jam 1 dini hari, 3 orang datang mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar sebuah mobil. Petugas yang berjaga ini meminta dokumen kendaraan yang dikejar, tetapi mereka bertiga tidak bisa menunjukkan. Sebab mereka mengaku dari leasing, jadi harus ada dokumen. Itu SOP-nya ya, dokumen pendukung yang diminta. Polsek ini menyarankan agar mereka membuat laporan resmi dan ketiganya malah pergi dengan alasan mengambil dokumen namun tidak kembali lagi. Sayang sekali karena laporan dianggap tidak cukup, Ilyas akhirnya mengejar sendiri keberadaan kendaraan miliknya. Lewat pantauan GPS yang masih terpasang, Ilyas dan rekan-rekannya ini sesama pemilik rental mobil membuntuti para pelaku. Di mobil itu sebenarnya ada 3 GPS, namun 2 GPS sudah dirusak oleh para korban. 1 GPS menjadi harapan Ilyas untuk kembali mendapatkan mobilnya. Lewat GPS ini, bos rental sudah memantaunya ini sejak 31 Desember lalu. Nah, setelah beberapa kali mengejar dan menghadang, diketahuilah jika para pelaku ini memiliki senjata api, ya kan? Waduh, dari mana senjata api tersebut? Di Indonesia kan ilegal ya memiliki senjata api, orang sipil. Saat para komplotan itu berhenti di kilometer 45 tol Tangerang Merak sekitar jam 4.20 pagi dan dilakukanlah penghadangan lagi, Ilyas dan rekan-rekan yang membantu akhirnya bisa menangkap pelaku yang sebelumnya diketahui memegang senjata api. Namun tiba-tiba sebuah mobil lain menghampiri dan tanpa aba-aba seorang pelaku lainnya yang langsung menembakkan senjata api dan tembakan itu juga mengenai Ilyas dan Ramli. Terang saja tembakan itu juga langsung menimbulkan keributan dan kekacauan. Suasana jadi mencekam. Setelah melakukan penembakan, para pelaku tancap gas melarikan diri. Sementara mobil Brio ditinggalkan oleh para pelaku dan korban Ilyas meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Balaraja Tangerang. Sementara rekannya Romli dirujuk ke RSCM karena luka tembak di perut dan tangannya. Kabarnya polisi sudah mengantongi identitas 4 pelaku dan masih dalam pengejaran polisi. Jadi bagaimana menurut positive people? Terus di kolom komentar, tetap waspada dan pastinya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.